Halo, saya Indah Wulandari Angrini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Di video kali ini saya akan menyampaikan tentang materi konsep tim kerja, mata kuliah yaitu perilaku organisasi, dosen pengampu yaitu Ibu Iva Masrifa MM. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Pekerja tim atau tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah organisasi untuk membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus dilakukan menuntut keterampilan ganda. Tim kerja ialah kerja berkelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Kerja tim dapat memberikan manfaat antara lain yaitu A. Pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan bersama. B. Dapat menimbulkan semangat kebersamaan. C. Lebih efektif dan efisien dibandingkan dikerjakan sendiri-sendiri. D. Kinerja organisasi lebih meningkat. Perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja atau work group yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan informasi. 2. Natural atau terkadang negatif. 3. Individual. 4. Kinerjanya acak dan bervariasi. Kalau tim kerja atau work team 1. Untuk mencapai kinerja bersama. 2. Positif. 3. Individual dan timbal balik. 4. Kinerjanya saling melengkapi. Jenis-jenis tim. A. Tim pemecahan masalah. Dalam tim jenis ini, para anggota saling berbagi gagasan dan menawarkan saran seputar proses dan metode kerja, seperti apa yang perlu dilakukan agar produktivitas dapat ditingkatkan. Jarang kali tim ini diberikan otoritas untuk secara unilateral atau sendirinya menerapkan saran mereka ke dalam tindakan. Satu hal yang dikenal sebagai bentuk tim problem solving adalah lingkaran kualitas. Mereka umumnya terdiri atas 5 hingga 12 pekerja yang dibayar per jam dari departemen yang sama, yang saling bertemu sekian jam setiap minggu untuk membahas peningkatan kualitas, efisien, dan lingkungan kerja. B. Tim kerja pengelolaan diri. Teamwork self-managed umumnya terdiri atas 10 hingga 15 orang yang mengambil alih tanggung jawab dari para supervisor. Tanggung jawab ini termasuk kendali menyeluruh atas kecelakaan kerja, penentuan penilaian pekerjaan, pemecahan masalah organisasi, dan pemilihan prosedur-prosedur pemeriksaan yang dilakukan secara kolektif. C. Tim kerja pengelolaan diri. Tim ini terdiri atas pekerja-pekerja dari tingkat hierarki yang serupa tetapi beda wilayah pekerjaannya. Mereka bergabung bersama guna menyelesaikan suatu pekerjaan. D. Tim virtual. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik guna mencapai sasaran bersama.
Teknik tersebut memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, kendati mereka dipisahkan yurisdiksi negara bahkan benua. Tim virtual dapat melakukan lebih banyak hal ketimbang tim-tim lainnya, terutama dalam hal berbagi informasi, pembuatan keputusan, dan perampungan pekerjaan. Ciri-ciri tim yang memiliki kinerja tinggi. A. Seluruh anggota mempunyai tekad menyelesaikan tujuan atau misi yang dikembangkannya. B. Tim bekerja dalam lingkungan yang anggotanya saling terbuka dan percaya satu sama lainnya. C. Seluruh anggota merasa memiliki tim dan secara sukarela mereka berpartisipasi di dalamnya. D. Anggota terdiri atas orang dengan pengalaman, gagasan, pandangan yang berbeda, dan perbedaan ini dihargai. E. Semua anggota tim secara terus-menerus belajar dan memperbaiki dirinya. Hal ini membantu meningkatkan kemampuan tim dalam memecahkan persoalan. F. Semua anggota tim mengerti peranan dan tanggung jawabnya, saling menghargai satu sama lainnya. G. Keputusan diambil berdasarkan konsensus. H. Setiap anggota tim berkomunikasi secara terbuka, langsung, dan saling mendengarkan satu sama lainnya secara objektif dan penuh kesabaran. I. Tim dapat menangani konflik tanpa harus memunculkan permusuhan. J. Pimpinan tim apakah temporer atau tetap, mempraktekkan gaya kepemimpinan partisipatif. Membangun kepercayaan dalam tim kerja. Dalam membangun kepercayaan dalam tim, manajer memiliki 3 cara untuk meningkatkan kekompakan. 1. Memperkenalkan persaingan. Konflik dengan individual luar atau kelompok lain seringkali meningkatkan kekompakan tim. 2. Meningkatkan ketertarikan antar pribadi. Orang cenderung bergabung dengan tim yang anggotanya mereka kenal atau mereka kagumi. 3. Meningkatkan interaksi. Walaupun kita jarang dapat selalu menyukai semua orang yang bekerja sama dengan kita, tetapi dengan meningkatnya interaksi dengan kita dapat memperbaiki persahabatan dan komunikasi. Membangun pemain tim kerja. Hal yang penting diingat adalah tim itu sendiri harus mengembangkan kemampuan mengidentifikasikan persoalan kerja mereka dan sekaligus juga memecahkannya. Pilihan-pilihan yang dimiliki manajer dalam usahanya untuk mengubah individu menjadi anggota atau pemain tim yaitu A. Seleksi untuk menjadi pemain tim yang efektif. Individual harus mempunyai keterampilan antar pribadi, artinya baik keterampilan teknis maupun memenuhi peran dalam tim. B. Pelatihan bagi karyawan yang memungkinkan dapat menjadi pemain dalam tim. Mereka dilatih terutama menyangkut keterampilan tim, pemecahan masalah, komunikasi, perundingan, dan manajemen konflik. C. Sistem penghargaan atau ganjaran perlu diperbaiki untuk mendorong peningkatan kooperatif, bukannya untuk kompetitif. Dan ini untuk sumber dari materi saya kali ini. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.